Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 42. Nanti di sana kita akan melihat Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 tentang gembala yang baik. Kemudian ayat 22 sampai 39 berbicara tentang Yesus ditolak orang Yahudi, dan bagian berikutnya ayat 40 sampai 42 Yesus di seberang sungai Yordan. Bagian yang pertama kita lihat Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Istilah yang dipakai Tuhan Yesus dalam ayat 1 dan 2 itu ada kata pencuri, perampok, dan gembala domba. Pencuri dan perampok adalah para pemimpin yang tidak bertanggung jawab atas umat. Siapa mereka? Orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, bagaikan pencuri dan perampok yang tidak peduli apakah orang lain dirugikan atau tidak. Yang penting keinginan mereka tercapai. Gembala domba di sini adalah orang-orang yang masuk melalui pintu. Yang Yesus maksudkan dengan pintu adalah dirinya sendiri. Dalam ayat 9a dikatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Berarti orang-orang yang masuk melalui Yesus adalah orang-orang yang selamat, dan mereka dipanggil untuk menjadi gembala domba. Itu sebabnya setiap orang yang percaya terpanggil untuk menjadi gembala domba. Ini artinya setiap orang percaya harus saling menggembalakan, saling memperhatikan, saling berbagi kehidupan. Nah, kembali ke ayat 9 dikatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Orang-orang yang masuk melalui Yesus atau percaya Yesus tidak saja dipanggil untuk menjadi gembala domba, tapi mereka juga akan mengalami pemeliharaan Tuhan, masuk dan keluar menemukan padang rumput. Selanjutnya di dalam ayat 3 sampai 5 kita baca di sana, "Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Berbicara tentang gembala domba, Tuhan Yesus mengajarkan tentang ada dua macam ya, gembala asli dan gembala palsu. Gembala asli adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Ia memanggil mereka menurut namanya, menuntun dan berjalan di depan domba-dombanya. Pengenalan terjadi jika ada relasi yang baik, hubungan yang akrab. Menuntun keluar artinya tetap punya waktu untuk terus bersama-sama dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya, artinya menjadi penunjuk jalan. Dan jika ada musuh yang datang menyerang, sang gembala siap untuk menjadi pelindung domba-dombanya. Sedangkan gembala palsu tidak dikenal oleh domba-dombanya, artinya tidak ada relasi yang baik, tidak mengenal domba-dombanya, dan bahkan membuat domba-domba itu lari. Kenapa lari? Karena mereka takut. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10 dikatakan,
Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 9 dan 10, Tuhan Yesus sedang bicara kepada semua orang yang masuk melalui Dia. Artinya, semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan terpelihara dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Banyak orang senang dengan ayat ini. Senang dengan kata kelimpahan. Tapi tahukah kita arti kelimpahan yang dimaksud di sini? Jangan sampai pikiran kita terjebak dalam pikiran duniawi. Secara duniawi, tentu yang diinginkan adalah kelimpahan secara jasmani, materi yang berlimpah. Kalau ini yang dimaksudkan, timbul pertanyaan, apakah semua orang yang percaya kepada Yesus semuanya kaya raya secara duniawi? Kenyataannya, tidak, bukan? Kalau begitu, kelimpahan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Tentu saja, kelimpahan secara rohani. Yesus memiliki hidup yang berkelimpahan. Makanya Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya memiliki hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Pengenalan akan Tuhan Yesus membuat orang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar hidup. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, di sana dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jaminan hidup yang kekal, itulah hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan kelimpahan duniawi, namun kelimpahan rohani. Inilah pentingnya bagi orang percaya untuk tetap berada dalam Tuhan Yesus dan terus berusaha untuk makin mengenal Dia. Pengenalan hanya bisa terjadi jika ada hubungan yang akrab. Saya mengajak kita, ayo, jangan buang waktu berlebihan untuk hal-hal duniawi. Kejarlah dan bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal duniawi, tapi lakukanlah seperlunya. Itu bisa terjadi jika pikiran kita tidak dipikat oleh pikiran duniawi. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2-3 dikatakan, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Pada saat kita masuk pintu Yesus, manusia lama kita diubah menjadi manusia baru. Manusia baru yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Pikiran lama yang duniawi harus dibuang, lalu diisi dengan pikiran yang rohani. Lebih jelas Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dia katakan seperti ini, "Dan aku memberikan hidup yang kekal." Inilah hidup yang Yesus maksudkan dengan hidup yang berkelimpahan itu. Sekali lagi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bagian ini? Yesus adalah satu-satunya pintu untuk masuk keselamatan.
Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan hidup yang berkelimpahan, yakni hidup yang kekal. Ini kontras ya dengan pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan demikian, perlu untuk menghapus dari pikiran kita tentang kelimpahan secara jasmani. Jangan cara berpikir kita diikat oleh pikiran duniawi. Mari pikirkan perkara-perkara yang rohani. Selanjutnya kita lihat di ayat 11 sampai 21. Di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus membuat pembedaan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Ciri gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siap pasang badan untuk domba-dombanya. Tidak lari jika ada serigala atau binatang buas lainnya yang ingin menerkam mereka atau menerkam domba-dombanya. Lalu ciri gembala yang baik adalah mengenal domba-dombanya dengan baik, dan domba-dombanya pun mengenal sang gembala. Pengenalan terjadi karena ada relasi yang baik. Keakraban antara gembala dan domba dikaitkan oleh Tuhan Yesus seperti dirinya dan Bapa. Bapa mengenal anak dan anak mengenal Bapa. Sedangkan ciri gembala upahan tidak bertanggung jawab atas domba-dombanya, yang dicarinya hanya keuntungan pribadi. Di dalam ayat 16 dikatakan, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Tuhan Yesus mempunyai target agar ada lagi domba-domba lain yang belum masuk kandang, yang akan dituntun, yang mau mendengarkan suara Tuhan Yesus, dan pada akhirnya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ingat, tadi kita sudah belajar bahwa setiap orang yang masuk melalui pintu Yesus dipanggil untuk menjadi gembala. Mari kita belajar menjadi gembala yang baik seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sebagai pemimpin jemaat, mari kita memperhatikan dan mengenali jemaat yang sudah terhimpun, siap untuk menuntun mereka dengan baik agar mereka menjadi domba yang sehat secara rohani. Sebagai jemaat yang terpanggil untuk menjadi gembala, mari kita saling menggembalakan satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mendorong untuk makin maju di dalam hal-hal yang rohani, agar kita semua agar melalui kita semua orang yang belum masuk di dalam kawanan, mereka tertarik melalui cara hidup komunitas kita yang saling memperhatikan, dan mereka pun akan bergabung dengan kita. Selanjutnya di dalam ayat 17 dan 18 dikatakan, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengorbankan dirinya bukan karena suatu paksaan, tapi sebuah kerelaan menurut kehendaknya sendiri. Penugasan dari Bapa dikerjakannya dengan sempurna. Perkataan Tuhan Yesus membawa pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Ada yang berkata, Yesus kerasukan setan dan gila.
Namun ada juga yang berkata bukan. Yesus berkata bukan karena mereka melihat pekerjaan yang dikerjakan Tuhan Yesus saat memelekkan mata orang buta. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan ciri-ciri gembala yang baik seperti yang diteladankannya. Apa itu? Memberikan hidupnya, selalu pasang badan bagi domba-dombanya, mempunyai hubungan yang akrab, dan menuntun domba-dombanya dengan baik. Sebagai jemaat, mari kita memiliki komunitas yang saling menggembalakan satu dengan yang lain. Jauhkanlah daripada kita untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dengan menjadi komunitas yang saling memperhatikan, maka akan ada orang-orang lain yang bergabung dengan kita dan menjadi satu kawanan penggembalaan. Sebagai pemimpin jemaat, mari kita menjadi pemimpin yang berkualitas seperti Yesus. Siap pasang badan bagi jemaat yang digembalakan dan miliki hubungan yang baik dan menjadi teladan bagi jemaatnya. Selanjutnya kita lihat bagian berikutnya ayat 22 sampai 39. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Suatu kebiasaan yang dilakukan orang-orang Yahudi adalah melakukan perayaan pentabisan Bait Allah di Yerusalem setiap tahun. Dalam buku Apokrif tertulis tentang hal itu. Pentabisan ini diperintahkan oleh Yudas Makabeus pada tahun 165 sebelum Masehi. Di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak anti dengan perayaan itu, sehingga dia pun hadir di situ. Kehadirannya selalu menjadi sorotan dari orang-orang Yahudi, sehingga mereka datang mengelilinginya dan seperti biasa mereka mengajukan pertanyaan yang memojokkannya. Di dalam ayat 24 kita membaca, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Nah, dari pertanyaan ini, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak menyatakan dirinya secara terus terang sebagai Mesias. Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang menghendaki agar Tuhan Yesus menyatakan secara langsung bahwa ia adalah Mesias. Dengan demikian, mereka dapat menemukan kesalahan padanya dan siap untuk menangkapnya. Terhadap pertanyaan mereka, Tuhan Yesus menyatakan bahwa apa yang dilakukannya telah menunjukkan siapa dirinya. Namun, mereka tidak mau percaya. Di dalam ayat 25 dan 26 kita lihat di situ, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak termasuk domba-dombanya Tuhan Yesus. Ingat bahwa tujuan penulisan Injil Yohanes adalah untuk membuktikan Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup, sehingga orang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun sudah banyak tanda kemesiasan yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka tetap menolak. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak termasuk domba-dombaku." Di dalam ayat 27-29 dikatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa
sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya bukanlah termasuk domba-dombanya, Tuhan Yesus bicara tentang kontrasnya dengan mengatakan orang-orang yang termasuk dombanya, yakni orang-orang yang mendengarkan suaranya dan mengikuti Dia. Jaminan yang pasti bagi domba-dombanya adalah mereka mendapatkan hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka tidak dapat direbut dari tangan Bapa. Puji Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat 30 Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi langsung bereaksi untuk melempari Tuhan Yesus dengan batu. Di dalam ayat 31 dikatakan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Terhadap reaksi itu, Yesus mengarahkan mereka untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun, mereka tidak mau tahu dengan perkataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Sebaliknya, mereka memvonis Tuhan Yesus menghujat Allah. Sekalipun pekerjaan Mesias telah dikerjakan Tuhan Yesus di depan mata mereka, namun mereka tetap menolak kemesiasannya. Mereka menganggap Tuhan Yesus sebagai manusia biasa. Mereka menganggap Tuhan Yesus terlalu berani untuk menyamakan dirinya dengan Allah. Itu adalah anggapan mereka. Kemudian di dalam ayat 34, kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. 36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa? Ya, Tuhan Yesus sedang menyatakan tentang dirinya, dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Tuhan Yesus berusaha untuk membuat mereka mengerti, ya, dengan mengutip Mazmur pasal 82 ayat 6. Siapa yang dimaksud dengan Allah di sini? Mereka adalah pemimpin-pemimpin Israel yang diangkat untuk menjadi hakim atas umatnya. Mereka itu diberi gelar Allah. Nah, kalau mereka saja bisa dikatakan Allah dan tidak dikatakan menghujat Allah, apalagi Tuhan Yesus yang benar-benar adalah Mesias anak Allah, kenapa harus dikatakan menghujat Allah? Ayat 37 dan 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi, jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tuhan Yesus terus menjelaskan kepada mereka. Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa sendiri ya, Tuhan Yesus mau katakan seperti ini. Gini aja loh, kamu ndak usah percaya kepadaku kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Atau, toh kalau kamu tetap tidak mau percaya sama aku, ndak apa. Tapi setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sehingga akhirnya kamu tahu dan ngerti
bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan benar-benar pekerjaan Bapa. Tuhan Yesus dan Bapa satu di dalam pekerjaan penyelamatan. Di dalam ayat 39 kita lihat reaksi orang-orang Yahudi. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Apa yang kita lihat di sini? Orang-orang Yahudi tetap tidak bisa menerima penjelasan Tuhan Yesus. Lagi-lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi luput. Apa artinya? Orang kalau sudah mengeraskan hati, maka sulit untuk diberi pengertian. Hatinya keras, pikirannya mengikuti, dan tindakannya ngawur. Mereka tidak bisa menangkap Yesus karena memang belum waktunya. Nah, pembelajaran apa yang kita bisa belajar dari bagian ini? Melalui pembelajaran ini, mari kita membuat pertanyaan refleksi bagi diri kita. Sudahkah kita menjadi domba-domba Tuhan Yesus yang mendengar suaranya dan mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh? Hanya mereka yang menjadi domba-domba Tuhan Yesus yang memiliki jaminan hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Aman di tangan Yesus dan Bapa. Jaga hati supaya selalu lembut untuk mendengar suara Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Minta pertolongan Roh Kudus agar ketika Dia berbicara kita mengerti dan makin percaya kepadanya. Yesus sungguh Mesias Anak Allah yang hidup. Jangan kita menolak Yesus seperti orang-orang Yahudi, namun percayalah bahwa Dialah Mesias yang sejati. Posisi Yesus, Dia gembala yang baik, berada di depan dan kita mengikuti Dia. Setiap hari dengarkan suaranya dan ikut langkahnya. Kita memerlukan Yesus setiap hari dalam hidup ini agar kita tidak tersesat dalam kehidupan dunia yang makin jahat. Selanjutnya kita lihat ayat 40-42 dari Yohanes pasal 10. Yesus di seberang sungai Yordan. Karena Yesus melihat orang-orang Yahudi di Yerusalem sangat keras hati dan juga keras kepala, Dia meninggalkan mereka lalu pergi ke seberang sungai Yordan. Istilahnya capek deh gitu ya, ngurusi orang-orang yang tegar tengkuk. Mending pergi ke tempat lain untuk melayani yang mau. Di dalam ayat 40-42 kita baca, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi, lihat saudara, lihat ya, kita perhatikan ini. Semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Ayat 42, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Ingat Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah orang yang datang menjadi pendahulu Tuhan Yesus. Dan wilayah kerjanya adalah padang gurun Yudea dan seluruh wilayah Yordan. Tuhan Yesus pergi ke daerah yang pernah menjadi wilayah kerja Yohanes Pembaptis. Dan apa yang terjadi di sana? Orang-orang di situ menyaksikan bahwa perkataan Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus benar. Sekalipun dia tidak melakukan satu tanda pun. Penaburan yang dilakukan Yohanes Pembaptis tidak sia-sia. Setelah sekian lama, ada buah yang dihasilkan.
Terbukti ada banyak orang di situ yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bagian ini? Tidak selamanya pemberitaan Injil dapat diterima dengan baik. Terkadang ada penolakan. Tapi jangan fokus pada yang menolak, cari yang lain. Jika kita tulus memberitakan Injil, sekalipun mungkin kita tidak melakukan satu mukjizat pun, maka pasti akan menghasilkan buah. Karena firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan itu akan bekerja. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jangan pernah putus asa untuk memberitakan Injil, sekalipun kita belum melihat hasilnya. Percaya, suatu saat pasti berbuah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa membaca Injil Yohanes 10 ayat 1-42. Dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan ataupun juga masukan-masukan atau apa itu, kita bisa diskusikan bersama di grup WhatsApp. Baiklah, sampai di sini akhir kata saya katakan, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.